Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali bertemu, berjumpa, bermajlis ilmu, ya, walaupun mungkin di kondisi yang dingin, cuaca hujan, namun semakin besar pengorbanan seseorang di dalam bermajlis ilmu, mendatangi majlis ilmu, maka semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna idhamil bala'i ma'a idhamil jaza." Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya ujian dan cobaan. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut pembahasan kita, membaca dari kitab Masailul Jahiliyah, tradisi atau kebiasaan orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karya Syekhul Islam Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masuk di masalah yang ke al-mas'alatu at-tasi'atu ba'dal mi'ah, masalah jahiliyah yang ke 109. At-takdzibu bi ba'dhi ma akhbarat bihi ar-rusulu anil yaumil akhir, kama fi qoulihi ta'ala ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, wa minha at-takdzib bi qoulihi maliki yaumiddin, wa qoulihi la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah, wa qoulihi illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Masalah yang ke-109 adalah takdzib. Mereka mendustai, tidak percaya pada apa-apa yang pada sebahagian perkara yang diberitakan oleh para rasul tentang hari akhirat. Saya ulang, orang-orang jahiliyah dahulu mereka mendustakan sebahagian dari perkara-perkara akhirat, ya, yang diberitakan oleh para rasul kepada mereka. Ya, ada, ya, mereka beriman, mereka secara umum mengimani akan adanya negeri akhirat, tapi dalam rincian pembahasan negeri akhirat ada yang mereka dustakan. Ya, di antara yang disebutkan di sini, ya, apakah seseorang itu di negeri akhirat nanti akan berjumpa dengan Allah atau tidak? Mereka dustakan, mereka tidak percaya. Wa minha, di antara yang mereka dustakan, maliki yaumiddin. Dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Mereka dustakan. Betulkah
ada nanti hari pembalasan di akhirat, mereka tidak percaya. Demikian pula yang mereka dustakan tentang negeri akhirat, la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ya, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi tolong menolong, tidak ada syafaat. Mereka mengatakan, masa kita tidak bisa saling tolong menolong? Ya, kalau di dunia ini kita punya kesusahan, ada yang bisa bantu, masa di akhirat tidak bisa? Maka Allah bantah, la bay'un fihi. Ya, tidak ada jual beli, wala khullatun, tidak ada kecintaan, wala syafa'ah, tidak pula tidak ada syafaat. Taib, di antara yang mereka dustakan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini akan datang nanti penjelasannya. Taib. Jadi kesimpulannya bahwa di antara perkara-perkara jahiliyah yang ada dahulu, takdzibuhum, mereka mendustakan sebahagian apa yang diberitakan oleh para rasul tentang keimanan kepada negeri akhirat. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, ya, minhum man yakfuru bil yaumil akhir jumlatan. Ya, di antara orang-orang jahiliyah, di antara mereka ada yang memang tidak beriman terhadap negeri akhirat secara keseluruhan. Ya, misalnya ini sudah lewat ya. Mereka mengatakan, di antara mereka mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Ya, kehidupan kita ini di dunia ini tidak lain kecuali apa? Kita hidup, setelah itu mati, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa. Ini sudah kita bahas di beberapa poin sebelumnya. Di antara yang meyakini begini orang-orang ateis, ya, ya, orang-orang ateis, orang-orang yang liberal, yang tidak beriman akan adanya Tuhan. Mereka juga tidak beriman akan adanya apa? Negeri akhirat. Kalau mereka tidak beriman bahwasanya negeri akhirat itu ada, kalau mereka kufur, itu artinya apa? Semua dari rangkaian-rangkaian dari dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya pada mahsyar, yaumul hisab, al-mizan, as-sirat, al-jannatu, wan-nar, al-kifah, semuanya didustakan. Ya. Ini di antara orang jahiliyah yang seperti ini, dan diikuti oleh orang liberalisme yang memang mereka tidak beriman akan adanya apa? Tuhan, dan mereka tidak beriman akan adanya negeri akhirat. Jadi keyakinan mereka, kehidupan dunia ini tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanyalah waktu. Ya. Dan ini dari warisan orang-orang jahiliyah dahulu. Di antara mereka ada yang memang tidak percaya akan adanya negeri akhirat. Wa minhum man yu'minu bil yaumil akhir walakin yajhadu ba'd al umuri allati takunu fihi. Nah, di antara orang-orang jahiliyah ada yang mengingkari sebahagian perkara-perkara yang terjadi di negeri akhirat. Ya, mereka beriman, oh negeri akhirat itu ada. Tapi rincian yang terjadi di negeri akhirat, sebagiannya ada yang mereka dustakan. Di antaranya, ka'ayyajahadal hisaba au waznal a'mal. Seperti mereka mengingkari hari hisab, pembalasan. Mereka mengatakan tidak ada pembalasan. Atau mereka mengingkari waznal a'mal, bahwa amalan-amalan itu akan ditimbang. Ya. Atau mereka mengingkari surga atau neraka. Jadi kata Syekh di sini, faminhum may yakfuru bihi jumlatan wa minhum may yakfuru bi ba'di ma yakunu fihi. Di antara orang-orang jahiliyah dahulu ada yang tidak mempercayai
akan adanya negeri akhirat secara penuh, secara keseluruhan. Di antara mereka ada yang tidak percaya pada sebahagian yang terjadi di negeri akhirat. Ya, jadi mereka percaya ada negeri akhirat, tapi dalam rincian-rinciannya yang terjadi di negeri akhirat itu ada yang mereka ingkari. Apa hukumnya? Ya, kata Syekh, "Falladhi yakfuru bi ba'dihi kalladhi yakfuru bihi kulluhu." Ya. Yang mengingkari sebahagiannya sama saja seperti yang mengingkari apa? Seluruhnya. Ya, la farqa, tidak ada perbedaan. Kenapa? Li'annahu yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'din. Karena dia beriman terhadap sebahagian kitab dan dia kufur terhadap sebahagiannya. Tidak ada bedanya. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam Al-Qur'an tentang mereka, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah Muhammad, maukah kami beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat jalannya di dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat dengan sebaik-baik amalan. Ya. Siapa mereka ini? Yang sa'yuhum fil hayatid dunya, yang sia-sia upaya mereka dalam kehidupan dunia. Mereka anggapannya sudah melakukan amalan yang terbaik. Ya, mereka merasa bahwa dialah yang terbaik amalannya, yang paling bagus hidupnya dalam kehidupan dunia ini. Ternyata mereka adalah, kata Allah, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Wa liqaihi, tidak beriman akan adanya perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, sehingga terhapuslah amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, sehingga amalannya tersebut tidak bernilai sedikit pun bagi mereka pada hari kiamat. Ya, ini ayat disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Ya, dikatakan orang yang paling merugi amalannya itu adalah orang yang apa? Sa'yuhum dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang upayanya, ya, jeripayanya, usahanya dalam kehidupan dunia ini sia-sia, tersesat. Ya, tapi mereka menyangka bahwa mereka menyangka bahwa dia telah berbuat yang terbaik dalam kehidupan dunia ini. Ya, mereka adalah orang-orang kafir yang tertipu dengan kehidupan dunianya. Ya, banyak orang menyangka ketika Allah memberikan kepada mereka kehidupan yang megah, ya, ketika Allah memberikan kepadanya serba kecukupan dalam kehidupan dunia ini, mereka menyangka dia adalah orang yang paling berada di atas kebaikan. Tapi ternyata itu hanyalah apa? Istidraj, perlalaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Baik. Kemudian kata beliau, wa minhum may yakdzibu atau may yukadzibu bil hisab. Di antara mereka ada yang mendustakan hari pembalasan. Ya. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, Maliki yaumiddin. Jadi Allah berfirman, Malik, raja yang menguasai hari pembalasan. Fad-dinu huna huwal hisab. Ya, yang menguasai ad-din. Ad-din di sini kata Syekh maknanya adalah al-hisab, hari pembalasan. Wa hum yukadzibunahu, mereka mendustakan. Wa bil jazaa'i 'alal a'mal. Ya, mereka mendustakan balasan terhadap amalan-amalan. Wa qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya yawmun
Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berinfaklah kalian dari apa-apa yang kami berikan, ya, dari apa-apa yang kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaum, sebelum datangnya suatu hari. Ya. Kata Syekh, wa hadzal yaum huwa yaumuddin. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, berinfaklah sebelum datangnya suatu hari, maksudnya hari pembalasan, ya, yaitu hari akhirat. Ya, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun la syafa'ah. Ya, sebelum datangnya kepada salah seorang di antara kalian hari yang mana di hari tersebut la bai'un fihi, tidak ada lagi jual beli, wala khullatun, tidak ada lagi saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, wala syafa'atun, tidak ada saling tolong menolong memberi syafaat. Fal kafiruna humudz zalimun, orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi itu ya keimanan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang negeri akhirat. Kita wajib beriman dengan keimanan yang penuh. Iya. Di hari akhirat, ya, orang-orang yang di dunia ini dia saling cinta mencintai, kasih mengasihi, ya, sayang menyayangi, ya, di akhirat semuanya menjadi permusuhan. Ya. Jadi kalau ada orang bilang kita cinta, ya, hidup cinta ini hidup semati, ya, hidup semati, ya, itu ungkapan cinta hidup semati kalau di atas ketakwaan benar, ya, kalau di atas ketakwaan benar. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu cintanya mereka antara dia dengan keluarganya, antara suami dan istrinya, antara orang tua kepada anaknya, dia akan kekal dunia akhirat, ya. Tapi kalau dia bilang kita ini cinta hidup semati tapi tidak di atas keimanan, tidak di atas ketakwaan, ini dusta. Ya, dusta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adun illal muttaqin. Ya, orang yang saling cinta mencintai, ya, sayang menyayangi, kasih mengasihi, pada hari itu semuanya menjadi permusuhan, illal muttaqin, kecuali kecintaannya orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau mau ada orang ngaku-ngaku cinta hidup semati, ya, kewajiban dia harus apa? Harus dia bertakwa, harus dia beriman supaya dia dapatkan itu. Ya, makanya dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, dalam surah Az-Zariyat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang, iya, beriman, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan keturunan-keturunan mereka diikuti dengan keimanan. Ya. Jadi ada seorang ayah, dia beriman, anak-anaknya juga beriman, istrinya beriman. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami ikutkan bersama mereka keturunan-keturunannya juga. Nah, itu namanya apa? Cinta hidup semati. Iya. Tapi kalau hanya cinta dunia, di dunia hanya saling cinta mencintai gara-gara harta, ya, di akhirat akan berpisah. Dipastikan mereka apa? Berpisah. Ya. Makanya kata para ulama, tidak ada kecintaan yang terbesar melebihi daripada apa? Kecintaan yang dibangun di atas keimanan. Tidak ada persaudaraan yang kuat melebihi daripada persaudaraan ikhwan, persaudaraan imaniyah, keimanan. Ada orang bersaudara, adik kakak, senasab, karena, ya, dari satu ibu, dari satu ayah. Ya, kita maklumi bersama, ya, tabiat manusia kalau saudara itu pasti apa? Saling menyayangi, saling mencintai, saling menjaga. Tapi persaudaraan senasab ini
bisa terputus hanya sampai di dunia saja. Di akhirat tidak, ketika apa? Tidak dibangun di atas keimanan. Makanya apa Allah katakan dalam surah Abasa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang dia lari dari saudaranya. Ya. Wa ummihi wa abi. Dia lari dari ayah dan ibunya, dari ibu dan ayahnya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang memikirkan dirinya masing-masing. Memikirkan dirinya masing-masing. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak. Ini anak yang disebutkan. Kalau tadi saudara, ayah dan ibu. Kalau ayat ini hari yang tidak ada gunanya harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan hati yang selamat adalah hati yang bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah. Baik. Ini ya. Jadi saya ulang dari masail jahiliyah yang disebutkan di sini. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengingkari akan adanya hari akhirat. Di antara mereka ada yang mengingkari secara keseluruhan, dan di antara mereka ada yang mengingkari sebahagiannya. Apa hukumnya antara mengingkari yang semuanya dan sebahagian? Kata Syekh, semuanya sama. Semuanya sama. Ingkar terhadap satu itu sama dengan mengingkari semuanya. Baik. Kemudian di sini dikatakan jadi katakan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya suatu hari yang mana pada hari tersebut tidak ada jual beli, tidak ada kasih sayang, tidak ada tolong menolong. Terdapat dalam ayat ini faedah keutamaan apa? Infak. Keutamaan infak. Ulama menjelaskan kenapa ayat ini Allah hanya menyebutkan tentang infak, padahal banyak amalan-amalan mulia di dalam Islam. Di antara alasannya kenapa infak yang disebutkan, karena tidak ada amalan yang paling ringkas waktunya dikerjakan dalam kehidupan dunia ini kecuali apa? Sedekah. Kecuali apa? Sedekah. Sedekah itu cukup. Saya berikan ini kepada kamu. Mau itu ratusan juta, miliaran, mau rumah, mau apa aja, saya berikan ini kepada kamu, selesai, berpindah. Langsung secara otomatis pahala itu dia dapatkan. Makanya orang-orang yang meninggal di alam kubur, apa angan-angan mereka? Ingin kembali ke dunia, hanya satu yang mereka minta. Fa asaddaqah wa akum minas sholihin, supaya saya bisa bersedekah dan menjadi orang-orang soleh. Hanya sedekah yang disebut. Dia tidak bilang saya mau sholat ya Allah, kembalikanlah kami dunia, kamu mau sholat. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat, karena kami mau apa? Mau umroh, mau haji. Dia minta apa? Sedekah. Kenapa? Kata para ulama, karena tidak ada ibadah, amalan yang paling ringkas dikerjakan, yang langsung didapatkan pahalanya kecuali apa? Sedekah. Makanya amalan sedekah itu amalan yang luar biasa. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, idza lam yakun ma'aka amalun salihun yaumal qiyamati fa innahu la hilata laka fi dzalikal yaum fin najah. Subhanallah. Kata Syekh, kalau engkau tidak memiliki amalan soleh pada hari kiamat, maka tidak ada alasan bagimu di hari tersebut untuk mendapatkan keselamatan. Kalau tidak ada amalan-amalan soleh dalam kehidupan dunia ini, apa yang diharapkan di dalam negeri akhirat? Dalam kehidupan dunia ini
ini adalah tempat beramal. Fala tajidu a'malan, iya, tuba'u fatashtariha kama yashtari al-insanu al-hawaij fid dunya. Subhanallah. Kata Syekh, di negeri akhirat engkau tidak akan mendapati amalan yang dijual, iya, yang bisa dibeli seperti seseorang bisa membeli sesuatu hajat dalam kehidupan dunia ini. Di akhirat tidak ada. Jangan pikir, "Oi, saya ini sedikit amalanku di dunia, oh nanti di akhirat lah saya beli sama orang." Tidak ada seperti itu. Iya. Karena dunia adalah tempat beramal, sedangkan akhirat adalah tempat untuk memanen dari amalan. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menafsirkan tentang takwa, kata beliau, at-taqwa al-amalu bit-tanzil. Seorang itu beramal untuk negeri akhiratnya, dia mengamalkan Al-Quran untuk negeri akhiratnya. Wal qana'atu bil qalil, dia merasa cukup dalam kehidupan dunia ini sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Wal istidadu li yaumir rahil, dan dia punya persiapan untuk hari perjalanannya, yaitu negeri akhirat. Kita lihat di sini kata Syekh, kalau seseorang itu tidak memiliki amalan soleh, apa yang diharapkan di akhirat? Ya, maka di hari tersebut tidak ada namanya menjual amalan soleh kepada seseorang. Ya, yang ada itu yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis, amalan-amalan soleh seseorang itu bisa terhapus. Itu yang ada ya. Tapi kalau untuk menambah, ya tidak ada. Justru amalan yang soleh kita, amalan kebajikan-kebajikan yang kita miliki bukan semakin bertambah, justru bisa apa? Terhapus. Itu yang ada. Makanya ya perlu seseorang itu untuk memperbanyak apa? Amalan. Perlu seseorang itu untuk memperbanyak apa? Amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh dalam kehidupan dunia ini. Baik, berikutnya kata beliau, wala khullatun. Demikian pula tidak ada khullah. Fa idza lam tajid ahadan yabi'u laka fid dunya, fayumkinu an yakuna laka sadiqun tadhhabu ilaihi fayu'tika mimma indahu, walakin la tajidu khullatun yaumal qiyamah. Kata Syekh, kalau tidak ada sesuatu yang engkau dapati yang dapat diperjualbelikan seperti di dunia, maka mungkin ya, memungkinkan untuk kamu memiliki teman yang kamu bisa pergi kepadanya, fayu'tika mimma indahu, kemudian temanmu tersebut memberikan apa yang ada di sisinya. Ya, itu di dunia. Walakin la tujadu khullatun yaumal qiyamah, tapi di akhirat tidak ada. Tidak ada pertemanan. Wala yanfa'uka ahadun walau kana sadiquka, tidak ada seorang pun yang bisa memberi manfaat kepadamu sekalipun itu adalah temanmu. Walakin rubbama yashfa'u laka ahadun wa yatawassatu laka kama fid dunya wa hadza aidan ghairu majudin yaumal qiyamah. Terkadang ya, dalam kehidupan dunia ini, kalau ada seseorang yang sedang kesusahan, mungkin saja ada orang yang bisa menolong. Ada orang yang bisa dijadikan sebagai perantara. Ya, minta tolong sampaikan si fulan, saya ada hajatku. Bisa kita bantu. Tapi hari kiamat, ya kata Allah, wala syafa'atun, tidak ada penolong. Idza taqatta'at anka kullal wasail yaumal qiyamah wa laysa laka hilah. Kata Syekh, kalau begitu, kalau semua ya wasilah-wasilah, sarana-sarana terputus pada hari kiamat, berarti tidak ada jalan, tidak ada cara, illa idza kana ma'aka amalun salihun qaddamtahu li nafsik, kecuali kalau kamu memiliki amalan saleh yang kamu telah kerjakan dalam kehidupan dunia untuk dirimu. Jelas ya? Jadi tidak ada sesuatu penyelamat kecuali amalan saleh, itu saja.
Makanya dalam Al-Quran yang selalu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu diulang berapa kali itu? Berulang-ulang kali. Ya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Semua manusia akan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali siapa yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh. Keimanan, amalan soleh diulang-ulang. Ya. Dan ini sudah kita singgung ya, berbeda dengan sebagai orang sekarang. Ya. Sini kasih uang, saya jamin kamu masuk surga, saya terbitkan surat. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Di sebagian pendeta orang-orang Nasara, ketika pengikut mereka merasa banyak dosanya, tinggal dia datang. Iya, datang ke tempat ibadah, dia minta kepada rahibnya, pendetanya, bilang, ya, ya mursyid, ini saya banyak dosa, saya pernah melakukan ini, minum khamar, makan ini yang dilarang oleh Allah. Apa solusinya? Sudah bayar saja, nanti kita berikan surat rekomendasi. Itu didapati di kalangan mereka. Tidak ada seperti itu. Iya, jelas ya. Kalau seandainya seperti itu masuk surga, sangat mudah seseorang apa? Masuk surga. Kalau hanya dengan apa? Dibeli, sangat mudah. Tapi surga itu, ya, disebutkan dalam hadis, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang-barang, ya, Allah itu ghaliyah, mahal. Ya, susah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Surga itu, ya, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan dengan tali sandalnya, dan neraka juga seperti itu. Kata para ulama, maksudnya hadis ini, ya, untuk masuk ke dalam surga, untuk masuk ke dalam neraka ini bukan perkara yang, ya, bayangkan dikatakan surga dan neraka itu lebih dekat daripada apa? Tali sendal kalian. Saking dekatnya itu. Kenapa demikian? Iya. Apa yang memperantarai antara jiwa seseorang dengan surga atau neraka? Hah? Kematian. Iya tak? Kematian. Kalau seseorang meninggal, maka dia sudah tahu dia penghuni surga atau neraka. Sementara kematian itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Ya, makanya surga dan neraka itu sangat dekat kepada seseorang. Jadi kembali lagi, kata Syekh, tidak ada amalan, tidak ada cara, tidak ada jalan, ya, di negeri akhirat yang bisa menyelamatkan kamu kecuali amalan-amalan saleh qaddamtahu li nafsik, yang telah kamu lakukan dalam kehidupan duniamu. Wa a'dhamu dzalika at-tauhid was salamatu minasyirki. Amalan terbesar yang menyelamatkan seseorang di negeri akhirat adalah tauhid, selamat dari kesyirikan. Walidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menguasai, ya, tidak ada yang memiliki, ya, syafaat bagi orang-orang yang menyeru kepada selainnya, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang syahida, menyaksikan kebenaran itu, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Ya, dia tahu kebenaran, dia ilmui kebenaran. Itulah orang-orang yang apa namanya? Itulah apa? Tauhid, ya, tauhid. Syahida bil haqqi, kata Syekh, ai qala la ilaha illallah fid dunya. Ya, siapa itu syahida bil haq, menyaksikan kebenaran? Kata Syekh, yaitu orang yang berucap la ilaha illallah di dalam kehidupan dunia, wa mata alaiha, dan dia meninggal di atasnya. Taib. Wala yakfi ay yaqula la ilaha illallah bal la budda ay ya'lama ma'naha. Ya, tidak cukup seseorang itu hanya berucap la ilaha illallah terus dia tidak mengetahui maknanya. Makanya Allah berfirman, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka berilmu tentang la ilaha illallah.
Itu syaratnya ya. Man syahida bil haqqi, siapa yang menyaksikan al-haq, itulah la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Fala yakfi mujarradut talaffuz min ghairi fahmin lil ma'na. Ya, tidak cukup seseorang itu hanya sekedar apa? Mujarrad al-lafaz, sekedar diucapkan tanpa dia memahami maknanya. Ya, wala yakfi al-lafzu wa ma'rifatul ma'na bidunil amal bimuqtadaha. Tidak cukup la ilaha illallah itu hanya sekadar diucapkan, hanya sekadar diilmui, tapi tidak diamalkan. Ya, tidak cukup. Li'annal ilma wasilatun lil amal, yang namanya ilmu itu adalah wasilah untuk beramal. Fa idza lam yakun ma'al ilmi amalun fala tanfa'uka la ilaha illallah. Kalau ilmu itu tidak disertai amalan, maka la ilaha illallah itu tidak bermanfaat bagimu. Ya, makanya Syekh rahimahullah dalam kitab Salasatul Usul menyebutkan 4 ya kewajiban. Yang pertama, seseorang itu wajib berilmu. Setelah itu beramal, setelah itu menyampaikan, dan setelah itu bersabar. Dan ini 4 poin ini semuanya terkumpul dalam surah Al-Asr yang kita baca. Ya, kalau kita lihat ya di surah Al-Asr itu Allah bersumpah dengan waktu demi masa. Innal insana lafi khusrin, kata Allah, sesungguhnya benar-benar pasti manusia itu berada dalam kerugian. Ya, kata para ulama, itu memang asal penciptaan manusia. Ya, asalnya manusia itu merugi, asalnya. Ya, asal pada manusia itu merugi. Ya, kecuali siapa yang masuk dalam 4 golongan ini. Ya, amanu, beriman, yaitu berilmu, karena keimanan tidak akan muncul kecuali yang apa? Ilmu. Ya, iman itu kan tasdik ya, mempercayai. Ya, keimanan itu artinya apa? Percaya. Bagaimana seseorang bisa percaya kepada sesuatu kalau dia tidak apa? Tidak mengilmui, tidak bisa. Ya, jadi harus berilmu. Setelah itu yang kedua, diamalkan ilmunya. Ya, yang ketiga dia sampaikan. Ya, karena kalau ada orang berilmu dia tidak menyampaikan ilmunya, ini namanya menyembunyikan. Dan termasuk sifat orang-orang jahiliyah akan datang nanti setelah ini, yaitu menyembunyikan ilmu. Ini juga tercelah. Jadi kewajiban seseorang berilmu, diamalkan yang dia ketahui. Yang ketiga dia apa? Dia sampaikan kepada orang. Ya, bahasa Al-Quran dakwah ya. Dakwah itu ya, tidak mesti kayak begini sekarang harus duduk di kursi menyampaikan dakwah, tidak mesti. Iya, dakwah itu ya, seorang kepala rumah tangga melarang istrinya jangan ini, perintahkan sholat, itu bahagian dari dakwah. Ya, dia ingatkan orang lain, tetangganya jangan ke ini itu dakwah. Ya, jelas ya, itu bahagian dari dakwah. Ya, jadi ilmu yang diketahui diamalkan, setelah diamalkan disampaikan kepada orang lain. Yang keempat apa? Sabar. Kenapa dikatakan harus watawasau bis sabar, harus bersabar? Karena semua orang yang menempuh jalan ini, ilmu, amalan dan dakwah, pasti besar ujiannya. Ya, jangan bilang orang yang beragama itu tidak ada ujiannya. Oh, salah. Ya, justru semakin seseorang dekat kepada Allah, ujian itu semakin apa? Semakin besar. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Tsummal amthalu fal amthal, kemudian orang yang paling semisal dengan mereka, yang semisal dengan mereka. Kata para ulama, semakin seseorang itu mengikuti jalannya para nabi dan rasul, maka ujiannya semakin apa? Semakin besar. Makanya mustahil orang hidup di dunia ini, apalagi dia berusaha mengikuti jalannya para nabi, terus dia bilang tidak ada ujian. Tidak ada, itu mustahil. Ya, pasti ada, tidak mungkin. Ya, besar kecilnya disesuaikan dengan apa? Besar kecilnya keimanan seseorang. Ya, jelas ya. Taib. Jadi dikatakan di sini, ya, berucap la ilaha illallah tidak cukup, tapi dia harus mengilmui. Cukup hanya sampai di situ tidak, dia harus mengamalkan kandungan-kandungannya. Karena ilmu itu
adalah wasilah untuk beramal. Siapa yang hanya tahu tidak mengamalkan, maka la ilaha illallah itu tidak bermanfaat. Taib. Ini dari sifat orang-orang jahiliyah. Mereka mendustakan sebahagian perkara-perkara tentang negeri akhirat yang diberitakan oleh para rasul. Taib. Berikutnya, al-masalatu al-ashiratu ba'dal mi'ah. Masalah yang ke-110 dari sifat orang-orang jahiliyah, i'tida'uhum ala du'atil haq. Syekh katakan, qatlul ladina ya'muruna bil qisti minan nas. Ya, mereka melampaui batas, yaitu membunuh ya orang-orang yang menyuruh manusia kepada keadilan. Ya. Ini dari sifat orang-orang jahiliyah, qatlul ladina ya'muruna bil qisti minan nas. Mereka membunuhi orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Dan ini sudah disinggung ya di beberapa poin sebelumnya, bahwa orang-orang jahiliyah dahulu, ini khususnya dari kalangan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi. Ya, disebutkan dari ahli sejarah ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuhi oleh kaumnya sendiri. Ya, kata Syekh di sini, min jumlati a'malil yahudi al-qabiha, di antara sejumlah amalan-amalan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi yang buruk adalah qatlul anbiya wa qatlud du'ati ila Allah. Mereka membunuhi para nabinya dan mereka membunuhi doa orang-orang yang mengajak kepada Allah. Dan ini senada dengan tadi ya. Jadi setiap orang yang mengajak kepada al-haq, mengajak kepada kebenaran, ya, itu pasti apa? Ada tantangannya. Ya, ada ujiannya. Ya, kalau di masa sekarang ujiannya orang ya kecil. Ya, kecil. Kenapa? Ya, kalau misalnya ada orang yang tidak senang kepada kita, paling lisannya yang berbicara. Ya, orang-orang dahulu luar biasa perbuatannya. Ya. Itu melihatnya dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam yang sering kita sebutkan 950 tahun beliau berdakwah. Ya. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Bayangkan itu, siang dan malam berdakwah selama 950 tahun. Ya, ketika mereka datang ke pelosok-pelosok ke kaumnya berdakwah, bagaimana tanggapan mereka? Ya, kalau sekarang ini di media tanggapan orang, ya, tidak ada orang mendengar seperti ini. Dahulu disebutkan dalam ayat Al-Quran apa? Ja'alu asabi'ahu fi adhani. Jadi ketika para nabi itu berdakwah, jari jemarinya ini diletakkan di mana? Di telinganya. Iya, tidak mau dengar. Kira-kira bagaimana perasaan seorang dai kalau ada orang diceramai, semua orang begini? Sakit hati atau tidak? Oh, sakit hati. Itu Rasul dahulu seperti itu. Ya, jari-jari tangan itu dimasukkan di telinga. Ya, tidak mau dengar. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tetap berdakwah. Ya, tetap mereka menyampaikan kebenaran. Banyak sedikitnya orang ikut, itu bukan urusan dia, itu kan hidayah kan di tangan Allah. Dia tugas manusia itu hanya menyampaikan. Mau beriman tidak ya silahkan. Ya, kata orang Jawa ya monggo. Mau beriman tidak ya silahkan. Faman syaa minkum falyu'min wa man syaa falyakfur. Kata Allah, siapa di antara kalian yang mau beriman ya silahkan. Siapa yang mau kufur ya silahkan juga. Ya. Jadi lihat di sini, di antara amalan atau sifat yang qabih, yang jelek dari orang-orang Yahudi, mereka membunuhi para nabi, mereka membunuhi orang-orang yang mengajak kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini ancamannya ya. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, mereka membunuhi para nabi tanpa alasan yang benar. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti, mereka membunuhi orang-orang yang mengajak kepada keadilan, kebaikan. Fabashshirhum bi'adzabin alim,
maka berilah kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Wa kadzalika man qama fi wajhil haqqi wa sadda an sabilillah wa qatlud du'ati ila Allah wal amirina bil ma'rufi wan nahina 'anil munkari fa innal ayatal karimata tatanawaluhu li'annahu salaka maslaka ahlul jahiliyah fayakunu hukmuhu hukmahum. Ya, demikian juga ya orang-orang yang tegak di atas kebenaran, ya pasti akan dia akan dicegal, ya. Bahkan ada tantangannya. Orang-orang yang mengajak kepada manusia dari kebaikan, melarang dari kemungkaran, ini mencakup dalam ayat ini. Jadi semua, kata Syekh di sini, salaka maslaka ahlul jahiliyah. Iya. Jadi semua orang-orang yang berusaha menghalangi kebenaran, ya tidak mau menerima kebenaran, itu asalnya dia menempuh jalan seperti orang-orang jahiliyah dahulu tempuh, sehingga hukumnya sama dengan hukum mereka. Itu seperti itu ya, orang-orang yang menegakkan al-haq, kebenaran, pasti ada tantangannya. Ya, terakhir disebutkan dalam Sahih Bukhari, di awal-awal hadis dalam Sahih Bukhari, kisah tentang awal turunnya wahyu. Ya, kisah tentang apa? Awal turunnya wahyu. Ya. Ketika Nabi SAW di awal-awal Islam, ya, awal turunnya wahyu, Nabi bertahannuts, ya, di Gua Hira itu fokus ibadah hingga akhirnya didatangi oleh Jibril alaihissalam. Nabi SAW kembali kepada istrinya Khadijah dalam keadaan gemetar. Ya, dalam keadaan apa? Gemetar. Maka istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang terjadi pada dirimu? Kata Nabi SAW, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh saya sangat khawatir akan diriku ini. Ya, itu kembali ya ke rumahnya dalam keadaan bergetar. Katanya, saya sangat khawatir akan diriku ini. Kata Khadijah, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu wahai Muhammad. Innaka latasilur rahim, engkau itu adalah orang yang menyambung silaturahmi, wa tahmilul kalla, selalu membantu orang yang yang berada dalam kesulitan, memuliakan tamu. Disebutkan dari kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Ya. Setelah kejadian itu, ya, Khadijah mendatangi Waraqah bin Naufal. Ya. Waraqah bin Naufal ini, ya, orang tua, ya, dari kalangan orang-orang Nasara. Iya. Waraqah bertanya kepada Khadijah, apa yang terjadi pada Muhammad ini? Ya, dia ceritakan tentang kejadian yang dia lihat Jibril di Gua Hira. Kata Waraqah bin Naufal, itu adalah an-namus alladzi nazalallahu ala Musa. Ya, itulah namus, maksudnya malaikat Jibril yang pernah menjumpai Nabi Musa. Ya, Waraqah bin Naufal ingin menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa apa yang dibawa oleh Jibril itu adalah wahyu. Engkau akan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ya, engkau akan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Apa kata Waraqah bin Naufal? Ya laitani jazaan wa akunu hayyan id akhrajaka qaumuka. Ya, kata Waraqah bin Naufal, seandainya saya menjumpai engkau, saya masih muda dan menjumpai engkau menerima dari wahyu itu ketika kaummu mengusir kamu. Ya, Nabi Muhammad kaget. Kenapa Waraqah bin Naufal ini? Langsung dia bilang, kenapa dia katakan saya akan diusir oleh kaumku? Seakan-akan Nabi ini tidak percaya. Kenapa saya bisa diusir? Saya ini dari keturunan terhormat, dari Quraisy. Ya, kakek saya Abdul Muttalib, orang yang disegani. Masa saya bisa diusir gara-gara membawa apa? Wahyu ini. Ya, maka Nabi bertanya kepada Waraqah, amukhrijiyahum?
Apakah kaumku akan mengusir saya? Ya. Kata Waraqah bin Naufal, ya, ini titik yang kita mau sampaikan. Kata Waraqah bin Naufal, ya, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang lelaki yang membawa seperti yang kamu bawa kecuali pasti dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Ini pembahasan kita. Jadi ketika Nabi bertanya kepada Waraqah, apakah ketika saya membawa wahyu ini, amanah dari Allah ini, saya akan diusir oleh kaumku? Kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan dimusuhi. Maka ini titik pembahasan, bahwa kebenaran itu akan selalu ada apa? Tantangannya. Ya, akan ada selalu ujiannya, karena ini sudah merupakan sunnatullah. Ya, Nabi saja sudah diingatkan jauh-jauh hari. Makanya kata Waraqah, seandainya saya mendapati hal tersebut dan saya masih hidup, la ansuruka nasran mu'azzara, saya akan menolong kamu dengan pertolongan yang kuat. Tapi Waraqah bin Naufal sudah tua di waktu itu. Ini panjang ya kisahnya dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi ala kullin ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya bahwa siapapun ya yang berada di atas kebenaran, du'atu ilallah, pasti akan dia menjumpai dari ujian-ujian di dalam perjalanannya di atas al-haq tersebut. Tapi ini dua poin yang kita baca di malam ini terkait tentang masail al-jahiliyah. Tapi insyaallah taala kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang biidznillah. Ini sudah sisa beberapa lagi ya, sudah hampir selesai kitab ini kita baca. Taib, Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.